Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita melanjutkan ngaji kita tentang zikir jama'i karya guru kita abina wa murabbi ruhina Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin nafa'allahu bihi wa ulumihi fi darain, amin. Berikutnya kita akan membahas zikir Ya Rabbi bin Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wahai Tuhanku, demi agama Al-Mustafa, sampaikanlah kami kepada tujuan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lampau, wahai Zat yang maha pemurah. Bacaan ini disebutkan Imam Al-Busiri pada bagian akhir dari Qasidah Al-Burdah. Ia mengandung makna berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Rasulullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah sarana atau wasilah mendekatkan diri kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Wasilah atau sarana terbesar menuju Allah adalah Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam doa yang akhir ini kita diajak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan segala tujuan kita, segala maksud-maksud kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ya, dengan wasilah atau perantaraan Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya adalah wasilah atau saran terbesar menuju kepada Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita punya majelis, punya acara, ya sudah selesai, di akhirnya salah satu doa yang bisa dipanjatkan adalah Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sesudah kita musyawarahkan, sesudah kita sampaikan ya nasihat, ya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kita rencanakan, kita mohon sama Allah supaya Allah memberikan keberkahan, berikan kesuksesan atas maksud-maksud baik kita dengan kita berwasilah kepada Rasulullah ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika melakukan kesalahan maka Adam berdoa, Ya Allah, saya mohon dengan hak Muhammad agar engkau memberikan ampunan kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Adam, bagaimana kamu mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya? Adam menjawab, karena engkau wahai Tuhanku, saat engkau menciptakanku dengan tanganmu dan engkau meniupkan dalam diriku roh darimu, maka aku menengadah dan melihat pada tiang-tiang arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mengerti sesungguhnya engkau tidak akan menyertakan dengan namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Adam, Nabi yang pertama itu memohon ampunan kepada Allah, ya,
beliau melihat ya ada tulisan ya di tiang-tiang arsy atau singgasananya Allah itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya bahwa ini adalah Rasulullah ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian ya dengan cerita bahwa Nabi Adam ini mohon ampunan kepada Allah ya atas ya, nama Rasulullah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Shadaqta ya Adam, innahu lahabbul khalqi ilayya wa idza sa'altani bihaqqih faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka." Kamu benar wahai Adam, sesungguhnya dia makhluk yang paling aku cintai. Apabila kamu mohon kepadaku dengan haknya, maka sungguh aku pasti memberikan ampunan kepadamu. Dan andai bukan karena Muhammad, niscaya aku tidak menciptakanmu. Hadis riwayat Baihaqi nomor 2230. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Yahudi Khaybar berseteru dengan suku Ghatafan. Setiap kali terlibat bentrokan dan peperangan, Yahudi Khaybar selalu saja menjadi pecundang. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dengan hak Nabi yang ummi yang telah Engkau janjikan akan mengutusnya kepada kami di akhir zaman. Berikanlah kemenangan kepada kami atas mereka." Setiap kali akan berperang dengan Ghatafan, doa ini selalu dibaca Yahudi Khaybar, sehingga kondisi pun berbalik. Mereka akhirnya mampu mengalahkan Ghatafan. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, justru mereka malah mengingkari sehingga Allah lalu menurunkan firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Padahal sebelumnya mereka bisa memohon kemenangan dengan Nabi atas orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Cerita ini ya kita mengetahui bahwa orang-orang kafir pun dari bangsa Yahudi yang waktu itu berperang, salah satu sukunya ya kemudian atas permohonan kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad, maka peperangan itu dimenangkan oleh suku tersebut ya. Padahal ini orang-orang kafir, apalagi kita ya yang notabene adalah pengikutnya Rasulullah. Maka hendaknya kita juga sering-sering ya bertawasul, memohon kepada Allah tentang hajat-hajat kita dengan wasilah atau perantaraan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.